Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amin. Jamaah dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabar pian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi segala usaha-usahanya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah dalam menegakkan Islam dimanapun mereka berada. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda gangguan-gangguan jin secara umum. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sambung ciri-ciri atau tanda-tanda gangguan-gangguan jin tersebut. Yang sekarang adalah depresi, jamaah. Depresi itu bisa dikatakan bisa termasuk stres atau bahkan sampai kepada gangguan-gangguan kejiwaan. Dan kalau kita konkretkan lagi, memang ada jin, ada sihir yang merupakan gangguan-gangguan jin berupa sihir yang bisa disebut dengan sihir junun, sihir gila, di mana bangsa jin ini disuruh oleh orang-orang tertentu atau oleh dukun-dukun untuk melakukan sihir-sihirnya kepada orang-orang yang ditujunya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang orang-orang seperti ini dia lupa terhadap dirinya sendiri, lupa terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Dibikin gila memang, dibikin hilang ingatan memang, dibikin stres memang. Kenapa? Karena memang inilah sasaran-sasarannya kepada manusia-manusia atau kepada orang-orang yang akan disihirnya untuk membuat dia lupa terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya atau lupa ingatan seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan jin berikutnya. Selanjutnya jamaah, kadang-kadang ketika ada gangguan-gangguan pada diri manusia tersebut, gangguan tersebut bisa membuat dia sedih. Kadang-kadang membuat sedih berlebih-lebihan. Nah, sering kami ingatkan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang kalau tidak ingin diganggu jin, maka jangan sampai sedih. Jangan sampai sedih, apalagi berlebih-lebihan. Karena pintu-pintu syaitan itu jamaah ketika akan masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk melalui pintu kesedihan. Ada pintu amarah, ada pintu kesedihan, ada pintu lalai. Lalai terhadap ibadah-ibadahnya kepada Allah. Seperti itu. Jadi ketika seseorang tadi merasa sedih yang berlebih-lebihan, maka terbukalah pintunya, lalu syaitan tersebut atau bangsa jin tersebut masuk dan mengganggu dia. Gitu ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering kesurupan. Nah, kalau sering kesurupan ini jelas ini merupakan gangguan-gangguan jin yang tidak kita pungkiri lagi dah. Gangguan jin berupa kesurupan, sering kesurupan, marah sedikit kesurupan, sedih sedikit kesurupan, apapun yang dirasakannya tidak mengenakan hatinya tiba-tiba kesurupan. Salah satu contoh misalnya yang pernah kami dapatkan kasusnya adalah dia marah yang sangat berlebihan. Dia marah atau dia sedih
Nah, dalam keadaan marah atau sedih ataupun hal-hal yang lain yang membuat keguncangan dalam jiwanya, masuklah bangsa jin menguasai dirinya, sehingga ketika saat itu juga dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Ada yang ketika dia sadar tiba-tiba saja dia sudah merusak isi rumahnya. Ketika dia sadar tiba-tiba saja dia melihat ada orang-orang yang sudah kesakitan. Lantaran apa? Lantaran pada saat dia kesurupan, ada orang yang dia tampari, ada orang yang dia pukuli gitu. Dia pukul secara membabi buta dan menyebabkan orang lain tersakiti seperti itu. Ini jamaah ya. Selanjutnya jamaah, ciri-ciri gangguan-gangguan jin secara umum, sering mendengar bisikan-bisikan. Sering kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Ada yang bisikan-bisikan yang mengajak dia untuk berbicara, mengajak ngobrol, berbicara. Kadang-kadang ada juga yang bisikan-bisikan yang membisikkan kepada dirinya untuk bunuh diri. Membisikkan pada dirinya, ngapain kamu ibadah, ngapain kamu sholat, ngapain kamu baca Quran, toh ibadah yang akan kamu lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ada bisikan untuk bunuh diri. Nah, seperti ini. Beberapa kasus kami dapatkan adalah orang-orang yang sering mendapatkan bisikan-bisikan untuk membuat dia murtad. Ada juga kasus yang membuat dia untuk melakukan bunuh diri. Seperti itu jemaah. Ketika di keluarga kita, di tetangga kita ada yang merasakan hal-hal seperti ini, bahwa ketahuilah bisa jadi orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, orang-orang yang hilang ingatan, orang-orang yang sering mendapatkan bisikan-bisikan tersebut merupakan gangguan-gangguan jin yang ada pada dirinya. Kalau sudah seperti itu, ayo bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menterapi mereka. Bacakan kalam-kalam ilahi untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka. Tadi beberapa saat saya melihat ada orang yang kesurupan, ada orang yang mengamuk-ngamuk, ternyata dia kesurupan. Tetapi dia sadar sendiri gitu. Begitu dia sadar, kaget dia kok banyak orang gitu di sekitarnya. Nah, ini jamaahnya sering kita dapatkan. Mungkin di antara pian-pian semuanya pernah melihat orang-orang yang seperti ini gitu. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, paranoid, ketakutan yang berlebih-lebihan, cemas yang berlebih-lebihan, merasa bersalah, merasa ada yang mengikuti, mengejar, mengancam dan akan membunuhnya. Jadi paranoidnya luar biasa. Seakan-akan dia diincar oleh orang lain. Ada orang-orang yang mengincarnya untuk mencelakai dia, untuk membunuh dia, ataupun untuk menyakiti dia. Seperti itu dia. Sehingga dia ketika melihat orang lain, langsung ketakutan dan bersembunyi. Ketika ada yang ngajak ngobrol, langsung dia merasa ketakutan. Seakan-akan obrolan tadi akan mencelakakan dia, akan menyakiti dia, bahkan akan membunuh dia. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Gangguan secara umum gitu ya. Selanjutnya yang dirahmati oleh Allah, pemirsa atau jemaah yang dirahmati oleh Allah, sering mencium bebauan, sering mencium bau-bauan yang wangi. Atau sebaliknya, kadang-kadang mencium bau busuk, kadang-kadang mencium bau kemenyan, bau kembang, bau dupa, bau anyir, bau busuk, bau bangkai yang tidak diketahui sumber-sumbernya. Sudah dicari nih, sudah dia cari di mana kira-kira ada sumber-sumber wangian tadi, atau ada sumber-sumber bebauan tadi, baik bau wangi ataupun bau busuk ataupun bau bangkai dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga beberapa waktu yang lalu dapat laporan dari masyarakat yang lain, Ustadz, saya sering mencium bau bunga melati. Ustadz, saya sering mencium di rumah saya ada bau dupa atau bau kemenyan. Ustadz, saya sering mencium di rumah saya ada bau busuk dan lain sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang
gangguan itu bisa bisa dirasakan dengan penciuman, dengan panca indera penciuman kita, sehingga ada orang-orang yang kadang-kadang suka mencium bau wangi, bau bunga melati, bau bunga mawar, bau bunga kenanga, ataupun bau busuk, ataupun bau-bau yang lain. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, ayo kita bentengi diri kita dengan sholat yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan gangguan-gangguan itu pada diri kita. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, suka vertigo, suka pusing yang berlebihan, vertigo lah, bisa seperti itu. Kadang-kadang dia merasakan pusing yang teramat sangat. Kadang-kadang dia merasa bumi ini atau benda-benda di sekitarnya tersebut bergerak sendiri, merasakan pusing, merasakan sakit di kepalanya, merasakan bumi ini bergerak, berputar, terbalik, dan lain sebagainya. Artinya orang tadi sering ada gangguan-gangguan di kepalanya, baik sakit ataupun pusing. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan yang lain adalah sering melakukan tindakan-tindakan aneh, gerakan-gerakan aneh tanpa dia sadari. Sering melakukan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan aneh tanpa dia sadari. Contoh, dulu saya pernah menemukan orang yang kalau dia diminta oleh orang lain untuk ngurut gitu ya, pijat. Nah, tangannya, jari-jarinya ini bisa bergerak sendiri untuk mencari sumber-sumber sakit gitu. Saya tanya, Anda merasakan nggak? Anda menggerak-gerakkan tangan itu tidak? Tidak Ustadz, katanya. Demi Allah saya tidak menggerakkan, tapi tangan saya ini bergerak sendiri untuk mencari sumber-sumber penyakit, sumber-sumber sakit, mungkin urat keseleo kah, ataupun orang tadi merasakan sakit di mana, maka dia bergerak mencari sumber tersebut, mencari sumber sakit tersebut. Dan saya tidak melakukan atau tidak menggerak-gerakkan jari-jari tangan saya, tetapi jari-jari tangan itulah yang bergerak sendiri. Dan benar saja jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita korek, kita gali dari leluhur-leluhurnya, ternyata memang di antara leluhurnya terdahulu ada yang pernah bersahabat dengan bangsa jin, lalu keahliannya sama, tukang pijat, tukang urut. Nah, jadi tukang urut ini dia mendapatkan bisa mengurut atau memijat orang lantaran ada jin yang membantu dia dalam menggerakkan tangannya. Lalu bagaimana Ustaz seperti itu? Nah, kalau sampean punya keahlian urut, artinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah sampai sudah sering mengurut orang, sering memijat orang, maka pijatlah. Tapi sampean harus membuang gangguan-gangguan yang ada pada diri sampean, yang ada pada tangan sampean. Artinya urutlah atau pijatlah orang lain dengan kemampuan sampean sendiri. Jangan mengurut dengan kemampuan jin. Artinya putuskan, hilangkan, minta kepada Allah untuk diputuskan agar tidak ada jin yang membantu dalam terapi urut tadi. Ruqyah dia. Ketika diruqyah memang tangannya gerak-gerak sendiri jamaah, gerak sendiri tangannya. Begitu beberapa kali ruqyah. Ruqyah pertama gerakannya sangat lincah sekali. Ruqyah kedua masih ada reaksi, tapi gerakan jari-jarinya sudah berkurang. Ruqyah ketiga, keempat, dan kelima, alhamdulillah tidak ada lagi gerakan-gerakan jari-jari tangannya, sehingga sekarang dia bisa urut dengan kemampuannya sendiri, dengan keahliannya sendiri, tanpa ada bantuan-bantuan dari bangsa jin. Seperti itu. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah,
memiliki kemampuan supranatural, memiliki kemampuan supranatural. Semisal tiba-tiba dapat meramal, dapat menerawang, dapat membaca pikiran-pikiran orang lain, atau mengetahui peristiwa-peristiwa yang mungkin katanya akan terjadi. Seperti itu. Bisa memiliki kemampuan supranatural seperti itu, bisa merasakan bisa menerawang, bisa membaca pikiran orang lain, bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang di masa-masa yang lalu, seperti itu. Kalau dia mengatakan akan bisa mengetahui peristiwa yang akan datang, itu masih diragukan. Tapi kalau untuk mengetahui peristiwa di masa lalu, kemungkinan bisa dilakukannya. Kenapa? Karena perewangannya, jin yang nempel pada dirinya, entah itu jin yang baru ataupun jin dari leluhurnya, dari nasabnya, mereka yang akan mencari informasi-informasi di sekitar rumahnya, atau di sekitar tempat tinggalnya, atau di tempat-tempat yang lain. Dan begitu mudah bagi bangsa jin untuk mencari tahu informasi-informasi yang akan didapatkan, yang diinginkan. Misalnya ada orang yang ingin melihat kehilangan barang misalnya, maka jin perewangannya ini bisa saja dia mencari tahu informasi-informasi dari jin-jin yang ada di sekitar tempat dia kehilangan. Orang tadi kehilangan barang misalnya, kehilangan motor misalnya, kehilangan tas dan lain sebagainya. Tetapi biasanya bangsa jin ini lebih kepada dustanya, lebih kepada bohongnya, sehingga si dukun ini kadang-kadang mengucapkan atau bilang kepada orang yang bertanya ciri-cirinya seperti ini, sehingga ketika ada orang yang terpengaruh dengan perkataan dukun bahwa ciri-ciri orangnya seperti ini, maka terjadilah fitnah, terjadilah buruk sangka, terjadilah suuzon kepada yang lain. Karena dikatakan yang mengambil ini orang dekat. Ya jelas orang dekat. Kalau orang jauh tidak akan bisa mengambil barang tersebut. Dikatakan yang mengambil barangnya, yang mengambil dompetnya adalah orang yang rambutnya keriting, rambutnya ikal. Maka orang yang mendengarkan pasti akan tertuju dengan si A, dengan si B, dengan si C. Akhirnya suuzon, buruk sangka kepada saudaranya sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan ini bisa jadi, gangguan-gangguan jin secara umum ini bisa jadi dia bisa memiliki kemampuan supranatural. Gitu ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah mampu melihat atau merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Mampu melihat atau merasakan keberadaan bangsa jin yang ada di sekitarnya. Dia bisa merasakan getaran-getaran, oh di situ katanya, di pojok itu ada jin bentuknya seperti ini. Di bangku itu ada yang duduk seorang wanita berambut panjang, berbaju putih, dan begitu seterusnya. Bagaimana dia bisa merasakan seperti ini? Dia bisa merasakan hal-hal seperti ini adalah karena dalam dirinya ada jin yang bersarang, ada jin yang menjadi perewangannya, ada jin yang memberitahukan dia, ada jin yang ikut nempel pada dirinya. Jadi sebenarnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang-orang seperti ini, dia bukan orang sakti gitu. Apalagi kalau dia tidak pernah sholat atau jarang sholat. Bisa jadi orang tersebut ada tempelan-tempelan jin pada dirinya, ada perewangan, atau kata orang Banjar ada gampiran-gampirannya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita ya terhadap ciri-ciri gangguan-gangguan jin yang sebagaimana diutarakan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari gangguan-gangguan jin, kita semuanya terbebas daripada tipu daya jin yang mungkin ingin menjadikan kita sebagai teman-temannya. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kalau seandainya ada bangsa jin yang ingin membantu kita, hendaknya jangan mau kita. Kenapa? Karena kita akan dibungulinya, kita akan dibodohinya, kita akan dibohonginya. Kita hanya akan dijerumuskan pada kerusakan-kerusakan yang lebih besar lagi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia, di antara manusia ada yang meminta bantuan kepada bangsa jin laki-laki. Tapi sebenarnya bantuan-bantuan bangsa jin itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya akan menjerumuskan kita pada kerusakan yang lebih besar lagi. Bahkan akan menjerumuskan kita pada kemusyrikan kepada Allah. Maka hati-hati kita. Jangan mau kita dibujuk oleh bangsa jin. Jangan mau kita dijadikannya sebagai temannya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita akan dijerumuskan pada kerusakan-kerusakan. Bahkan bisa jadi kita akan diajaknya untuk bermusyrik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus melindungi kita dari godaan-godaan syaitan, dari tipu daya syaitan, tipu daya jin yang ingin merusak akidah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.